Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan mata pelajaran kewarganegaraan ya. Sekarang untuk materi yang selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Ya, diperhatikan sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ya marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum dimulai juga, seperti biasa silahkan buka LKS masing-masing ya. Ya sangat penting sekali kalian belajar itu yang memakai buku, harus ada bukunya ya. Ini hanya pengantar saja. Baik, yang pertama dari wawasan Nusantara adalah pengertian wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara memiliki pengertian wawasan Nusantara berasal dari dua kata ya, yang yaitu wawas dan Nusantara. Jadi wawas berasal dari bahasa Jawa yang ditambahi dengan an, jadi wawasan ya, yang berarti melihat atau memandang ya. Nah, yang kedua yaitu Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan. Nusantara itu adalah wilayah kepulauan ya, yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Jadi Nusantara dulu pertama kali ditemukan dalam literatur Jawa itu di kalimatnya Gajah Mada, itu ada ya. Kalau kalian ingin cari silahkan dicari. Nah, sehingga wawasan Nusantara memiliki pengertian cara pandang. Nah, di sini adalah cara pandang bangsa Indonesia ya, cara pandang bangsa Indonesia, cara pandang kepada terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI. Nah, cara pandang terhadap rakyat sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Saya ulangi ya, wawasan Nusantara adalah cara pandang. Nah, ketika kalian memandang sesuatu kan pasti ada yang dipandang. Apa yang dipandang ya? Ini rakyat, bangsa, wilayah NKRI. Nah, ini dipandang sebagai apa? Sebagai satu kesatuan. Nah, di sini kuncinya adalah satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Nah, yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Nah, selanjutnya, pendapat para ahli mengenai pengertian wawasan Nusantara ya. Di sini ada Lemhanas, Lemhanas. Nah, Lemhanas ini adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Ini memberikan pengertian ya. Nah, Prof. Wan Usman ini juga memberikan pengertian. Dan GBHN, tahu GBHN ya? Garis Besar Haluan Negara. Nah, di sini para ahli yang saya sebutkan di sini. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri ya. Ya sama semuanya. Cara pandang dan cara pandang. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara kita memandang. Nah, yang dipandang apa? Nah, ini bangsa Indonesia. Nah, ini
Nah, perihal diri sendiri dan tanah airnya, tentang diri dan lingkungan, mengedepankan persatuan, ya kan? Persatuan, sama persatuan. Nah, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan. Jelas ini. Saya tulis besar di sini adalah keutuhan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah ya untuk menjaga keutuhan, untuk keutuhan Nusantara. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu terbentuk oleh, nah ini terbentuknya wawasan Nusantara ini. Nah, jadi unsur-unsur wawasan Nusantara ini kalau tidak ada 3 hal ini, maka tidak akan menjadi wawasan Nusantara. Nah, yang pertama adalah wadah, yang kedua adalah isi. Kalau wadah dan isi ini tergabung menjadi tata laku atau mentalitas dan cita-cita. Nah, wadah, nah di sini wadah dari wadah ya tahu sendiri ya, wadah adalah tempat. Nah, tempat. Nah, di sini wadahnya adalah kekayaan alam dan penduduk. Ya kan? Kekayaan alam dan penduduk. Nah, yang mengisi wadah ini apa? Aspirasi bangsa. Tahu aspirasi ya? Aspirasi adalah keinginan bangsa ini. Jadi, kekayaan alam dan penduduk yang memiliki keinginan yang menghasilkan ini tata laku, ya kan? Jadi keinginan menghasilkan perbuatan. Ya, ini unsur-unsur wawasan Nusantara. Kalau tidak ada penduduk, tidak ada kekayaan alam. Kalau tidak ada kekayaan alam ya tidak ada penduduk. Kalau ada kekayaan alam saja tapi tidak ada penduduk, ya gimana ada aspirasi. Nah, jadi ini saling bersinggungan di sini, saling berkaitan di sini semuanya ini ya. Selanjutnya asas wawasan Nusantara. Unsur-unsur tadi itu ditopang oleh asas dasar ya. Nah, ditopang oleh apa saja ya, ini asas kepentingan bersama, asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, asas kesetiaan. Jadi wawasan Nusantara tadi, unsur-unsurnya tadi ditopang oleh 6 asas ini. Kalau asas ini runtuh ya otomatis unsur-unsur tadi juga runtuh, sehingga wawasan Nusantara tidak bisa terwujud. Nah, kemudian kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Nah, paradigma ini apa? Nah, paradigma ini adalah keyakinan, ya, keyakinan. Jadi sesuatu yang terpatri di dalam hati, ini paradigma. Atau pola pikir lah, bisa disebut dengan pola pikir. Jadi kan sesuatu yang terpatri di dalam pikiran itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah, paradigma nasional. Nah, kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional di sini bisa dilihat ya. Nah, kalau ini kalian bacalah. Saya hanya menjelaskan ini saja. Nah, ini dia paradigma nasional. Nah, paradigma nasional itu terdiri dari Pancasila, terus UUD 1945, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan dokumen rencana pembangunan. Nah, inilah yang kelima hal ini yang melandasi paradigma nasional atau keyakinan nasional kita. Nah, yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan ideal. Landasan ideal itu adalah asas dari semua asas ya. Jadi yang paling dasar atau gagasan utama
dari paradigma nasional adalah Pancasila. Ya, landasan ideal yaitu gagasan utama. Nah, kemudian landasan konstitusionalnya. Nah, ini landasan konstitusional. Kalau di konstitusional ini adalah apa? Konstitusi atau hukum yang berlaku, yaitu UUD 1945. Nah, kemudian landasan visional, visi, pandangan. Jadi pandangannya adalah pandangan wawasan Nusantara. Kemudian konsepsional, landasan konsepsional. Konsepsional adalah rancangan. Konsepsional yaitu rancangan. Nah, rancangan nasional kita adalah ketahanan nasional. Dan landasan operasional. Nah, jadi ada visi, pandangan ya. Saya ulangi dari atas. Ideal, gagasan utama yang kemudian disahkan atau disepakati bersama ya, konstitusi. Melalui konstitusi ini disepakati bersama, landasan konstitusional. Nah, dari yang disepakati bersama itu memunculkan visi, pandangan. Nah, dari pandangan tersebut memiliki rancangan. Nah, rancangan tersebut harus apa? Dilaksanakan. Nah, rincian pelaksanaannya di sini landasan operasional. Nah, landasan operasionalnya apa? Yaitu dokumen rencana pembangunan. Nah, muncul pertanyaan, dokumen rencana pembangunan itu apa? Nah, bisa dicari sendiri. Ya, kapan-kapan saya jelaskan lah. Kalau apa itu bertemu, atau bisa DM saya kalau ingin tanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Nah, ya, memiliki dua tujuan, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Nah, tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Ya, ini tujuan nasionalnya. Dan tujuan ke dalam, yang jelas tujuannya adalah mewujudkan kesatuan. Nah, ini di sini kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Nah, itu tujuan ke dalam. Jadi mempunyai dua tujuan, tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Nah, fungsi yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsep, ya, konsep atau rancangan dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional ya, seperti yang saya jelaskan pada materi-materi yang sebelumnya itu, kemarin itu, bulan-bulan yang lalu. Ya, ketahanan ya, apa itu, kesatuan nasional. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. Nah, mencakup kesatuan politik, sosial, ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan keamanan. Nah, yang di atas tadi kan konsep, yaitu rancangan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai pertahanan. Jadi wawasan Nusantara selain menjadi sebagai konsepsi ketahanan, nah di sini wawasan Nusantara juga sebagai pertahanan juga. Jadi kalau tidak ada wawasan Nusantara ya mana mungkin NKRI ini masih bersatu gitu loh. Ya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Nah, kewilayahan ini yaitu
mengetahui batas-batas negara kita antara negara lain. Jadi tidak akan terjadi konflik antar negara tetangga. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan. Nah, silakan pertanyaan ini dijawab, dan seperti biasanya beri jawaban kalian di Google Form. Nah, pertanyaan yang pertama ini, menurut Anda. Nah, jadi ini menurut Anda, silahkan apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara ini apa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, carilah rancangan undang-undang atau RUU tentang wawasan Nusantara. Kemudian baca penjelasan umum dari RUU tersebut. Dan menurut RUU tersebut, mengapa wawasan Nusantara menjadi sangat penting. Ya, paham ya? Nah, kalau penjelasan umum dari undang-undang itu biasanya ada di bawahnya, di bawah undang-undangnya itu. Jadi setelah pasal-pasal itu setelah tanda tangan biasanya ada. Nah, cukup sekian, marilah kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.